Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita. Surat Tesalonika yang pertama pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita bukan sekedar diselamatkan dari dosa, dari maut, tetapi juga Alkitab katakan Allah memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita sampai sempurna sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Mari kita lihat pagi hari ini, saudara, apa yang dimaksud. Yang pertama yaitu roh yang terpelihara. Roh yang terpelihara. Di sini bukan dimulai dengan tubuh, tapi dimulai dengan roh, jiwa, dan tubuh. Apa yang dimaksud dengan roh yang terpelihara sempurna? Ini bicara tentang roh kita manusia. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal 4, ayat 23 dan ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh kita manusia dan kebenaran. Dan Alkitab katakan itulah yang dikehendaki oleh Bapa di sorga.
supaya setiap orang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh artinya kita ada dalam persekutuan, dalam hubungan yang baik dengan Bapa di sorga. Saudara-saudara, roh yang terpelihara adalah roh yang ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Roh yang membangun persekutuan dengan Tuhan. Melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Itu akan menjadi roh yang terpelihara di dalam Tuhan. Terpelihara terus menerus. Sebab sesuai dengan Efesus pasal yang ke-6, yang kita akan hadapi adalah dunia roh. Roh iblis dan sebagainya. Roh penyesat. Karena itu kita harus memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Dan roh yang kuat itu adalah roh yang terpelihara oleh Tuhan. Dan roh yang terpelihara itu adalah roh yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita melihat contoh dalam firman Tuhan. Mereka yang punya hubungan sangat kuat dengan Tuhan dalam hal penyembahan kepada Tuhan. Mereka memiliki roh yang sangat kuat, saudara. Yang tidak tergoncangkan, tidak bisa dipengaruhi dengan apapun. Kita melihat contoh yang pertama, yaitu tentang Yosua. Keluaran pasal 33. Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kata kemah di sini dalam bahasa Inggris disebut tabernacle, rumah Tuhan, kemah sembahyang. Ya. Artinya apa? Yosua memanfaatkan setiap kesempatan untuk ada dalam rumah Tuhan. Dia bikin apa di sana? Ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Sementara sesudah Musa menyelesaikan tugasnya, dia kembali ke perkemahan. Dalam bahasa Inggris disebut camp, tempat tinggalnya di sana. Tetapi Yosua tidak meninggalkan tabernakel itu. Tempat di mana hadirat Allah turun. Tempat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, Yosua memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Rohnya terpelihara begitu rupa, saudara. Sehingga dia mempunyai roh yang kuat. Dan itu dibuktikan dalam Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Di sana dikatakan, Yosua dan Kaleb memiliki roh yang lain. Apa yang dimaksud roh yang lain? Roh yang kuat di dalam Tuhan. Apa yang ditulis dalam Bilangan 13 dan ayat 14 yang sudah berulang kali kita dengar. Tentang kesaksian dari 12 utusan yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Masing-masing membawa kabar yang baik pada mulanya. Tetapi kemudian 10 utusan berkata, tetapi kita tidak bisa masuk ke sana. Tanah Kanaan itu didiami oleh orang-orang raksasa. Mereka bisa telan kita semua. Dan Alkitab katakan semua bangsa Israel terpengaruh dengan kesaksian itu. Mereka menjadi takut dan tidak mau lagi untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan. Mereka mempersalahkan Musa, kenapa bawa kita ke sini? Sementara ternyata kita tidak bisa masuk di sana. Tapi Alkitab katakan Yosua dan Kaleb
tetap kepada kesaksian mereka. Negeri itu baik dan luas. Negeri itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Roh mereka tidak terpengaruh. Walaupun hanya tinggal mereka berdua, saudara. Mereka punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Karena roh mereka terpelihara di dalam Tuhan. Di mana? Di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu roh yang terpelihara di dalam Tuhan. Dan itu harus berlangsung terus, saudara. Secara kontinu, terus menerus. Sampai kita menjadi sempurna. Menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Pada menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yang akan diganti, saudara, adalah tubuh kita ini. Roh tidak. Roh kita yang ada sekarang, itu yang akan masuk dalam kesempurnaan. Dan akan mendiami tubuh yang baru, tubuh kebangkitan itu. Saudara-saudara, Yosua punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Dan untuk memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan, kita harus mendapat jaminan terpelihara di dalam Tuhan. Dalam hal apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Dan begitu kuatnya roh daripada Yosua, sehingga dia diberi kepercayaan oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel sesudah Musa. Dan ada suatu tradisi yang dibangun oleh Yosua sejak masa mudanya sampai akhir hidupnya, yang diceritakan dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Ketika orang Israel mulai terpengaruh dengan penyembahan berhala di tanah Kanaan, setelah menikmati segala kelimpahan tanah Kanaan, mereka juga mulai mempelajari cara-cara penyembahan orang kafir. Pada kesempatan itu, Yosua mengumpulkan orang Israel dan berkata, kalau hari ini kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, dan kamu memilih untuk beribadah kepada berhala-berhala nenek moyangmu, tetapi aku dan seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Roh yang kuat, saudara-saudara, adalah roh yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Di mana? Di dalam ibadah kepada Tuhan. Katakan amin. Di dalam ibadah itulah, saudara-saudara, kita terpelihara. Roh kita terpelihara. Sehingga roh kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tadi saya katakan kita menghadapi tantangan dunia roh, saudara. Tapi kalau kita punya roh yang kuat, kita lihat seorang Yosua. Sampai akhir hidupnya, dia punya hubungan dengan Tuhan begitu luar biasa. Membangun kehidupan ibadah di dalam Tuhan. Dia punya roh yang kuat. Roh yang terpelihara di dalam Tuhan. Karena dia sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Sejak masa mudanya. Sejak masa mudanya. Saudara tidak usah berkata, tapi sekarang saya sudah tua. Belum ada yang terlambat. Selama kita masih punya kesempatan untuk bernafas, untuk memberi waktu datang beribadah kepada Tuhan, saudara dan saya masih punya kesempatan untuk hidup dalam pemeliharaan dari Tuhan. Dan memberi kita roh yang kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Tidak mudah. Tetapi kita harus punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Contoh yang kedua, yaitu tentang seorang Daud. Saudara, mungkin Daud adalah orang yang paling terkemuka di dalam hal pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yang dia bangun sejak masa mudanya. Sejak masa mudanya, dia sudah membangun satu kehidupan penyembahan kepada Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana kitab Mazmur yang ditulis sebagian besar oleh Daud, yang mengekspresikan tentang pujian penyembahannya kepada Tuhan. Dan kalau berbicara tentang ibadah kepada Tuhan, Daud dalam banyak ayat dia katakan,
Oh, hatiku hangus karena rindu akan rumahmu. Dalam segala kesibukannya dia bilang, aku walaupun jiwaku gundah gulana dengan berbagai tekanan, tetapi aku berlari mendahului orang banyak untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Luar biasa seorang Daud. Saudara-saudara, dia punya antusias yang begitu besar untuk selalu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam bagian lain Daud katakan, satu hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Luar biasa seorang Daud. Dia sudah membangun kehidupan ibadahnya, kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Doa penyembahan pujian Daud sejak dari masa mudanya. Dan terus dilakukan oleh Daud. Sehingga rohnya terpelihara di dalam Tuhan. Dan roh Daud yang terpelihara ini, saudara, adalah roh yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, roh yang kuat di dalam Tuhan bukan roh penakut. 1 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Tuhan memberi kita roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ketika manusia diciptakan Allah, saudara, dan ketika terbentuklah manusia melalui bentukan daripada tangan Tuhan. Kitab Kejadian katakan Allah menghembuskan nafas ke lubang hidung daripada manusia. Jadilah dia makhluk yang hidup. Apa yang dihembuskan? Roh. Maka terjadilah manusia dalam tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu yang ada pada kita sampai dengan saat ini. Dan roh yang dihembuskan Allah kepada manusia bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Karena itu berasal dari Allah. Karena itu Paulus ingatkan kembali kepada Timotius bahwa roh yang diberikan Allah kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Daud mempunyai roh yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga di dalam Daud tidak ada ketakutan apapun. Menghadapi Goliat, dia tidak takut. Sekalipun secara fisik, saudara, jauh berbeda. Gak mungkin. Pengalaman dalam perang apalagi. Tetapi kenapa dia tidak ada ketakutan untuk menghadapi Goliat? Dia mendatangi Goliat, saudara. Karena dia punya roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang terpelihara di dalam Tuhan. Roh yang senantiasa ada dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Rohnya terpelihara oleh Tuhan. Sehingga dia punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Tidak ada ketakutan. Roh yang terpelihara adalah roh yang tidak ada ketakutan, saudara. Mengapa? Karena kita sudah dibebaskan dari ketakutan terhadap maut. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yang dimaksud adalah Yesus, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, yaitu dengan jalan kematiannya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya
berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dan kita sudah dibebaskan dari kuasa maut. Katakan amin. Oleh kematiannya kita sudah dibebaskan dari perhambaan karena ketakutan. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada ketakutan. Manusia pada umumnya yang paling ditakuti adalah maut. Tapi bagi kita yang percaya, kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara dan saya harus lebih dari seorang Daud. Daud tidak pernah mengalami pembebasan oleh kematian Yesus. Tapi dia sudah membangun satu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Sehingga rohnya terpelihara, memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada ketakutan kepada Daud. Tidak ada ketakutan. Bagi Daud, Allah di atas segalanya. Allah melebihi siapapun. Dan dia punya roh yang senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Sebab itu ketika mendatangi Goliat, dia katakan, "Oh, engkau mendatangi aku dengan tombak, lembing dan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel." Haleluya. Saya membaca di salah satu medsos saudara, postingan. Ada seorang dari seberang sana mengatakan, Israel tidak mungkin kalah. Dan kalau dia kalah artinya kiamat. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang akan mengalahkan Israel adalah antikris. Yang akan menguasai Yerusalem. Dan dimulailah masa antikris 3,5 tahun di dunia ini. Kapan itu terjadi kita tidak tahu. Kita sedang menuju ke sana. Tetapi kita tidak akan masuk dalam masa antikris. Katakan amin. Atau ada yang mau barangkali. Itu masa penganiayaan yang Alkitab katakan belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi kembali. Dan karena itu kita harus berusaha untuk masuk dalam kesempurnaan. Kesempurnaan gereja mendahului masa antikris itu. Dan ketika gereja menjadi sempurna, kita akan disingkirkan ke padang gurun dan tidak masuk dalam masa antikris. Dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Dan kemudian masih dalam contoh daripada seorang Daud. Dia punya roh yang kuat. Ya. Saudara, dan roh yang kuat ini adalah roh yang peka terhadap firman Tuhan. Terhadap kebenaran firman. 1 Samuel 24 dan pasal 26, saudara. Yaitu ketika Daud punya kesempatan 2 kali untuk bisa membunuh Saul dengan sangat mudah. Dan ajudannya bilang, tidak usah Tuhan yang bunuh dia, saya yang bunuh. Tikam 1 kali selesai. Ya. Disertai dengan Abisai, dia sertai kenekatannya dengan kata-kata yang kelihatannya rohani. Dia bilang begini, Tuhan, inilah yang dikatakan Tuhan, dia menyerahkan musuhmu ke dalam tangan. Wah, rohani sudah. Tapi ternyata belum tentu kata-kata yang rohani itu muncul dari pemahaman firman Tuhan yang benar. Ya, belum tentu. Saudara, sebab kita sudah dengar pelajaran Alkitab beberapa waktu terakhir ini, ya, ada masalah yang dirohanikan. Ya, masalah yang dirohanikan. Ya memang sebegini, memang ini yang Tuhan kehendaki buat saya.
Daud punya pemahaman yang benar. Sehingga dia tidak ingin mendatangkan tangan atas Saul. Apa pemahamannya? Alkitab bilang pembalasan itu Tuhan punya. Hak Tuhan. Daud bilang kepada Abisai, kita serahkan dia kepada Tuhan. Tuhan mau buat apa dengan dia itu urusan Tuhan. Mari kita pergi. Jangan cari berdosa di situ. Roh yang kuat dan yang terpelihara punya kepekaan terhadap kebenaran firman Tuhan. Dia memahami firman Tuhan. Dia tunduk taat kepada firman Tuhan. Pembalasan itu hak Tuhan. Dan kita tahu bagaimana pembalasan Tuhan bagi Saul di luar akal pikiran manusia. Ya, puji Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, contoh yang ketiga, Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Kita baca ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel punya roh yang luar biasa, artinya dia punya roh yang kuat. Kenapa Daniel punya roh yang kuat? Pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Itu sebabnya dia punya roh yang luar biasa. Bahasa lain katakan roh yang utama. Ini bukan bicara Roh Kudus, roh manusianya Daniel. Dia punya roh yang kuat. Kenapa? Rohnya terpelihara di dalam pujian penyembahannya kepada Tuhan. 1 hari 3 kali dia masuk dalam ruangannya, dia berlutut dan mulai menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia punya persekutuan dengan Tuhan yang secara terus menerus dia lakukan. Sehingga dia punya roh yang kuat. Dan roh yang kuat di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Di sana ada ancaman, saudara. Barang siapa yang meminta sesuatu kepada pihak lain, apakah itu ilah, dewa, berhala, atau siapapun, tidak boleh kecuali kepada Raja Darius. Ya. Tapi Daniel tidak takut dengan ancaman itu. Yang melanggar dibuang ke dalam gua singa. Artinya apa? Taruhannya nyawa. Tapi dia punya roh yang kuat. Dia masuk juga ke biliknya. Mungkin lain lagi kalau dia tidak tahu itu surat ancaman yang sudah disahkan oleh raja itu. Ini dia tahu, dia baca. Dikatakan setelah didengar Daniel, setelah dia tahu ada ancaman itu, masuklah juga dia ke dalam ruangannya untuk kembali menyembah, berdoa kepada Tuhan. Rohnya terpelihara dalam hubungan dengan Tuhan. Karena itu dia punya roh yang kuat. Dia tidak takut ancaman. Tidak. Sama dengan ketiga orang Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak takut dengan ancaman. Mereka punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena mereka sudah biasa membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Kemudian Daniel pasal 6 ayat 23. Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat 23 dulu. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku
Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel bilang, Tuhan utus malaikat, tutup mulut dari singa-singa itu. Sehingga Daniel tidak diapa-apakan. Pemazmur katakan, Allah memerintahkan malaikat untuk berkemah di sekeliling kita. Bukan hanya itu. Allah memerintahkan malaikat untuk menyertai perjalanan kita kemanapun. Katakan amin. Yang penting jangan ngebut. Ya. Kalau ngebut lalu celaka, itu malaikat pulang kepada Bapa di sorga. Dia bilang, woi dia lebih cepat dari ketong. Andi aku UGD. Ya. Kalau kita dalam surat Timotius tadi dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi kita juga harus belajar tertibkan kita punya perilaku sudah. Ya. Memang untuk keadaan sekarang ini kita sudah hati-hati, kita yang ditabrak. Ada saja yang bisa terjadi sudah. Ya, puji Tuhan. Maka Daniel mempunyai roh yang kuat di dalam Tuhan. Dan itu diakui dalam Daniel pasal 6 ayat 4 tadi. Dia punya roh yang luar biasa. Roh yang kuat. Terpelihara di dalam Tuhan. Ya. Sebab apa? Ayat 11 kita sudah baca tadi. Dia tidak takut ancaman. Dia masuk juga ke dalam ruangannya untuk berdoa. Ya. Puji Tuhan. Dan waktu dia berdoa itu dia tidak pergi mengadu sama Tuhan. Tuhan, beta terancam ini. Ya. Ini terancam sudah. Karena sudah ini. Oh tidak. Daniel tidak mendoakan itu. Yang didoakan Daniel dalam Daniel pasal 9, pemulihan Israel. Pemulihan rumah Tuhan. Pemulihan Yerusalem. Itu yang didoakan Daniel. Setiap hari 3 kali. Dia tidak mendoakan Tuhan tolong beta dulu. Ini bahaya ini. Tidak. Kenapa? Tidak ada satu rambut gugur tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Lalu apa lagi yang kita mau laporkan sama Tuhan? Yang Tuhan tidak tahu. Berikut yang terakhir. Yesus memiliki roh yang kuat. Karena apa? Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dalam bagian lain Yesus katakan, tidak ada sesuatu yang aku buat di luar, di dalam dari kemauanku sendiri. Bahkan aku hanya berkata sesuai dengan apa yang aku dengar daripada Bapa. Begitu kuatnya hubungan Yesus dengan Bapanya, saudara, sehingga dia memiliki roh yang kuat. Apa yang aku dengar dari Bapa, itulah yang aku katakan. Itulah yang aku lakukan. Tidak lebih daripada itu. Saudara-saudara sekalian, Yesus selalu tunduk kepada kehendak Bapanya di surga. Sampai kematiannya. Waktu dia ditangkap di Taman Getsemani, Petrus emosi. Dia cabut pedang. Dia taruh itu salah satu pasukan Romawi. Telinga jatuh. Yesus bilang jangan main pedang. Kau kira saya tidak bisa minta satu pasukan malaikat untuk membela? Jangan. Yesus punya roh yang kuat untuk menghadapi kenyataan penyalibannya. Saudara-saudara,
Dan apa yang dia ucapkan di atas kayu salib? Setelah dia dianiaya sepanjang hari dari mulai tengah malam sampai dia disalibkan tengah hari itu. Dianiaya begitu rupa. Tapi tidak ada sedikit kebencian, dendam dalam hatinya. Tidak. Dan itu diungkapkannya ketika dia tergantung di atas kayu salib. Dengan berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang dibuatnya. Roh yang kuat di dalam Tuhan adalah roh yang mengampuni. Katakan amin. Roh yang mengampuni. Saudara-saudara, rohnya terpelihara di dalam Tuhan. Dia punya roh yang kuat. Sampai saat waktu dia berdoa di Taman Getsemani, saudara, jiwanya tertekan. Sehingga Alkitab katakan begitu tertekannya dia, sehingga peluhnya, keringatnya mengalir seperti darah. Tubuh dan jiwanya menuntut kalau boleh cawan ini lalu, sengsara ini lalu. Tapi dia punya roh yang kuat yang kemudian berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi Tuhan. Itu roh yang kuat di dalam Tuhan. Roh yang terpelihara dan kuat di dalam Tuhan adalah roh yang selalu tunduk kepada kehendak Allah, walaupun itu menyakiti secara jasmani. Saudara, kita belajar daripada Yesus. Lalu apa yang memelihara roh kita? Ayat terakhir. 1 Petrus pasal 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan dari Allah. Lalu apa itu kekuatan Allah? Roma 1 ayat 16. Aku sangat yakin akan Injilmu. Karena Injilmu, firmanmu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Itu kekuatan Allah. Firman Tuhan itulah kekuatan dari Allah. Tidak perlu diragukan. Saudara bayangkan hanya dengan firman langit dan bumi jadi dan segala isinya. Apa yang diragukan dengan firman Tuhan? Firman Tuhan kuat dan dahsyat adanya. Haleluya. Itulah yang memelihara saudara dan saya. Itulah yang memelihara roh kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Cari firman Tuhan. Rajin setia beribadah kepada Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Kiranya tidak ada lagi di antara kita yang ketika datang beribadah masih lihat jam. Ini masih pujian penyembahan, masih lama. Nanti saat dekat-dekat firman berketong datang. Jangan. Saudara harus memberi sesuatu kepada Tuhan. Haleluya. Roh yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka engkau akan terpelihara. Memiliki roh yang kuat. Roh tidak ada ketakutan. Tapi roh yang senantiasa ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.